Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini gue akan ngebahas salah satu motor retro dari pabrikan Geng Ijo, teman-teman. Motor tersebut di kelas 150cc masuknya ya, tapi nggak 150cc ya teman-teman. Jadi motor retro tersebut adalah Kawasaki W175. Dan ternyata di tahun 2024 ada versi velg palang loh teman. Wah, ini baru banget. Tapi ada tapinya nih, pokoknya tonton terus videonya sampai habis supaya nggak ketinggalan informasi terupdate-nya ya teman-teman. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat nih bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, lanjut. Nah, gimana nih teman-teman? Pada baru tahu kan kalau Kawasaki W175 ternyata punya versi velg palang. Biasanya kan jari-jari ya. Nah, ini beda banget. Ini pakai velg palang, teman-teman. Yang memiliki ukuran 17 inci di kedua velgnya. Dan untuk ukuran bannya ini pakai ukuran 80/100 untuk roda depan dan 100/90 untuk roda belakang. Wah, paling hoak ini rendering atau digimod kan bang? Kagak teman-teman, ini asli. Kawasaki bener merilis velg palang. Tapi sayangnya bukan di Indonesia ya teman-teman, melainkan di India. Jadi bukan hoak ya, ini beneran ada kok, tapi di India. Ternyata untuk Kawasaki W175 itu bukan diproduksi di Indonesia juga ya, tapi beberapa negara lain juga ada, contohnya di India ini. Dan untuk di India juga ada versi jari-jarinya teman-teman. Cuman kalau yang pakai versi velg palang ini namanya W175 Street. Kalau di Indonesia kan ada W175 Cafe, ada W175 TR ya. Nah, kalau di sana cuma ada dua, W175 standar sama W175 Street. Kalau di Indonesia, Kawasaki kan terkenal sebagai pelopor, udah gitu nggak mau ikut-ikutan pabrikan Jepang yang lain ya teman-teman. Jadi dia memiliki pasarnya sendiri kalau di Indonesia. Nah, kalau di Vrindavan, untuk Kawasaki-nya justru sebaliknya banget teman-teman. Pokoknya sebaliknya sama yang ada di Indonesia. Tapi kenapa kok W175 di Vrindavan sana bisa berbeda sama yang ada di Indonesia? Padahal kan CBU, nggak CBU teman-teman. Jadi Kawasaki Vrindavan itu memproduksi sendiri Kawasaki W175-nya. Jadi mereka bisa bebas melakukan eksperimen, mau pasang part segala macem ya teman-teman. Jadi bukan CBU dari Indonesia nih. Siapa tahu user Kawasaki W175 yang ada di Indonesia penasaran atau pengen tahu gimana sih kalau W175 itu pakai velg palang dari pabrikan, tampilannya ya seperti itu tadi teman-teman. Kalau dilihat sekilas agak mirip apa ya, kayak velg-velg Benelli gitu loh teman-teman, cuman ruasnya lebih kecil. Oh iya, selain di bagian velg ada perbedaan juga ternyata di bagian mesin. Kalau di Indonesia kan W175 masih pakai karbu ya. Nah, di Vrindavan itu sudah full injeksi teman-teman. Makanya kalau teman-teman perhatikan, mesinnya itu bentuknya berbeda. Untuk spek mesin dari W175 yang ada di Vrindavan ini berkubikasi 177cc, 4 stroke, 1 silinder, SOHC, 2 valve dengan berpendingin udara. Untuk ukuran bore stroke-nya itu 65,5 kali 52,4 mm dengan rasio kompresi 9,1 banding 1. Untuk percepatannya itu sampai 5 speed ya teman-teman. Dan untuk power yang bisa dihasilkan sebesar 13 PS pada putaran mesin 7.500 rpm. Dan torsi puncak di angka 13,2 Nm pada putaran mesin 6.000 rpm. Sementara di bagian kaki-kakinya, Kawasaki W175 yang ada di Vrindavan bagian suspensi ya, menggunakan suspensi teleskopik di bagian depan dan suspensi dual shock di bagian belakang. Untuk pengeremannya di bagian depan menggunakan rem cakram dan di bagian belakang menggunakan rem tromol. Kurang lebih sama teman-teman sama yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya di Vrindavan W175-nya tuh sudah ada fitur anti-lock braking system di bagian depan teman-teman. Dan kalau kita lihat lagi di bagian belakang, deket rantainya ya, di situ ada semacam pelindung menggunakan kayak pipa besi yang kecil-kecil gitu teman-teman.
Lalu kalau dari segi fiturnya ya teman-teman, si W175 Vrindavan ini juga tidak ada yang spesial. Tapi kalau ditengok pada bagian panel speedometernya itu ada perubahan. Tapi tetap menggunakan model speedo analog. Terus untuk bagian lampu, bagian spion, lampu sen, nah itu berbentuk bulat semua teman-teman. Untuk memperkuat cita rasa klasiknya. Untuk sistem pencahayaan juga masih pakai bohlam teman-teman. Oh iya, ada satu lagi perbedaan teman-teman, yaitu pada bagian buritan, tepatnya bagian rear grip. Jadi kalau di Vrindavan sana ada gripnya atau ada behelnya yang panjang yang mengalir dari bagian dekat shock ya teman-teman sampai ke atas bagian belakang. Sementara untuk di Indonesia kan nggak pakai behel seperti itu. Oh iya teman-teman, ada satu lagi nih yang berbeda. Hampir kelewatan lagi nih, tapi ini bener, tinggal satu lagi perbedaannya. Kalau kalian perhatikan di bagian knalpot, si W175 Vrindavan di bagian katalis konverternya itu lebih gede banget teman-teman, karena menyesuaikan regulasi gas buang BS6. Karena di Vrindavan itu ketat banget untuk peraturan regulasi. Nah, terakhir kalau kita bandingin harganya ya, kalau di Vrindavan W175-nya itu di angka 30 jutaan kalau dikonversikan ke rupiah, tapi itu harganya masih dalam kondisi off the road. Kalau di Indonesia lebih mahal karena sudah on the road. Nggak tahu juga ya kalau udah on the road berapa nih si W175 Vrindavan-nya. So, menurut kalian bagaimana dengan W175 dengan velg palangnya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Menurut teman-teman lebih cocok pakai velg palang apa velg jari-jari? Kalau gua rasa ya jari-jari lah, orang motor klasik ya teman-teman. Kayaknya emang agak beda ya di Vrindavan seleranya. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, follow juga dong Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. Jadi di Instagramnya bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.